hafalannya? Sudah, jawabannya tidak. Alhamdulillah. Semoga nanti di wisuda tahun depan teman-teman ada yang ikut wisuda ya. Juz 30-nya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pertama, yaitu memasuki pembelajaran tema 2, masih di tema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kan kita berdata lebih dahulu. Semuanya siap melapaskan ya. Kita semuanya melapaskan. Di akal sudah melapaskan. Dan Bu Fida juga ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menggunakan seragam. Tadi sepertinya ada yang belum menggunakan seragam ya. Pastikan besok dan seterusnya menggunakan seragam ketika belajar ya. Lalu Bu Fida juga mau menginformasikan agar teman-teman belajarnya dalam keadaan duduk rapi, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang sambil makan. Ketika teman-teman mau melanjutkan makan, nanti setelah makan ya. Oke, semuanya sudah menyiapkan pakai saus sirih. Alhamdulillah. Baik, ada yang masih ingat temanya sampai pembelajaran keberapa ya? Pelajaran sampai di motif ya kemarin. Iya, betul. Masih tema 2 di pembelajaran. Masuk tema 3 betul. Pembelajaran berapa? Tema 3. Pembelajaran 2 betul. Nah, pembelajaran 2 ada di halaman berapa? Kita juga mau membuka ini. Bu Fida izin share screen sebentar ya. Sebentar. Pak Dede boleh izin share screen nih. 19. Tanaman gantung. Silakan, sudah bisa ya share screen nih. Oke, siap. Sudah semuanya? Pembelajaran juga? Baik. Pembelajaran apa yang teman-teman lihat di sini gambarnya? Siapa di situ? Ayah Dayu dan ibunya Dayu. Ada Dayu dan keluarga. Halaman berapa itu? 119. Nah, apa yang sedang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba kita ketahui ya sambil dibaca oleh Arya. Silahkan Arya dibaca boleh. Keluarga Dayu. Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah mereka. Di teras rumah mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugas Dayu setiap hari di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung. Membacanya di share screen. Kalau aku mau udah halaman 32 jadi gak. Boleh nih. Oke, boleh dilanjut oleh Ketura. Ketura sedang ada di mobil. Dilanjut oleh Ainun.
tergantung dari perannya dalam keluarga. Oh, halaman berapa? Halaman 119. Warga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Udah matiin dulu tas. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Betul sekali. Nah, ketika Dayu dan keluarganya sedang bercakap-cakap di depan rumah, lalu Dayu teringat oleh tugasnya. Apa tugas Dayu setiap hari? Menyiram tanaman. Selain itu, bukan cuma Dayu yang mempunyai tugas dan perannya. Semua anggota keluarga yang ada di rumah mempunyai tugas masing-masing. Nah, tadi sudah dibaca oleh Ainun kewajiban ayah. Tadi apa Ainun? Kewajiban ayah. Ayo baca. Kali keluarga dan Oke, Amel. Lalu kewajiban ibu apa? Amel. Kewajiban itu tugas-tugas yang kita harus lakukan setiap hari. Lalu tanya kewajiban ibu apa? Tugas ibu di rumah apa ya? Tugas ibu di rumah menjaga anak-anak dan mengurus rumah. Lalu di sini juga ada kewajiban anak, teman-teman. Kewajiban anak yaitu ada belajar ada di rumah atau menyiram tanaman. Coba kita lihat selain di sekolah Siti Ayu kita membuat merawat tanaman gantung. Apel. Oke, Bu Vida membagi yang menjadi Lani. Siapa ya? Aku. Kita pilih Lani. Bu Vida, warnanya menjadi. Oke, Bu Vida putus. Jadi Siti. Bu Vida pakai headset ya. Teman-teman, gimana suara Bu Vida? Sudah. Oke. Bentar. Nah, membuat dan merawat tanaman gantung tadi yang menjadi Lani siapa? Yang menjadi Lani Naila. Yang menjadi Siti silahkan Amel. Boleh dibaca. Membuat dan merawat tanaman gantung. Silakan Amel. Mana Amel ya? Siti, ayo kita membuat pot gantung
tanaman tanam tanaman ini sepertinya butuh. Ya, silakan Naila. Hari kasihan tanaman itu potnya sudah tidak cukup. Lanjut. Tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita pelekat, gunting, tanah, kayu, pipi, Tali dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita potong bagian bawah pot, kemudian rekatkan pita ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol plastik. Pelan rapikan dan sebar akan tanaman ke seluruh bagian pot. Kemudian masukkan tanaman hingga 3/4 isi botol. Jauh ini tidak sulit. Lanjutkan. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Coba. Tadi teman-teman sudah mendengarkan percakapan Cici dan Lani cara membuat dan merawat tanaman gantung. Coba dilihat di situ gambarnya bagaimana cara membuatnya ya. Apa saja tadi yang dibutuhkan untuk membuatnya? Botol bekas, Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, dan tali tanaman. betul sekali. Nah, sekarang dari situ ada tahapnya, ada tahap pembuatannya. Tadi pertama kita potong terlebih dahulu bagian. Nah, di sini ada gambarnya ya. Pertama dipotong dulu bagian bawah botol ya. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Nah, di sini ke sekeliling bagian yang dipotong tadi. Selanjutnya, buat 4 lubang untuk perekatnya nanti untuk yang digantung. Ya,
Lalu rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Ada di gambar ketiga. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 di botol yang ada di gambar keempat. Lalu masukkan tali plastik ke dalam lubang. Mana tali plastik ke dalam lubangnya? Gantung menggunakan paku di dinding. Jadi nanti juga akan membutuhkan paku ya teman-teman ya untuk digantung. Nah coba tadi ada untuk menutupnya. Untuk menutup lubangnya menggunakan apa teman-teman? Terakhir menggunakan kayu pipi. Nah sekarang kita menjawab ya. Nomor 1. Siapkan pensil untuk menjawab. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di mana tempatnya? Halaman sekolah. Boleh. Atau di sekolah juga boleh. Sudah? Nomor 1 di sekolah atau di halaman sekolah? Nomor 2. Mengapa ya Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Kenapa? Di pot lama tidak cukup. Betul sekali, karena potnya tidak cukup. Karena potnya tidak cukup. Karena apa, Bu? Yang potnya tidak cukup, jadi membuat pot gantung lagi. Nomor 3, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Tadi apa saja katanya? Bahan-bahannya yang dibutuhkan? Botol plastik bekas. Kan ditulis botol plastik bekas. Apa lagi? Pita perekat. Pita perekat. Lalu gunting. Tali. Tanaman untuk ditanam, terakhir kayu pipi untuk menutupnya. Aku selalu menjawab. Sudah sampai di mana? Dari tadi aku jawab dari satu. Botol plastik bekas sudah. Semuanya sudah menulis botol plastik bekas. Nomor 1. Pita perekat. Pasti Bunda mau blender nih. Sudah, pita perekat. Lalu ada gunting. Sudah. Setelah gunting ada tanah juga. Setelah tanah ada kayu pipi untuk menutup lubangnya. Untuk menutup bagian yang terbuka. Terakhir tali dan tanaman. Nomor 1 tadi apa, Bu? Nomor 1. Oh, nomor 1. Tadi nomor 1 tempat Lani dan Siti bercakap-cakap di mana? Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di halaman sekolah. Di halaman sekolah. Tadi ya nomor 2 sekarang. Tadi apa nomor 2? Teman-teman yang sudah menjawab tadi nomor 2 apa? Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat lagi? Cukup. Betul, karena potnya tidak cukup. Nomor 2. Betul kan? Sudah? Tadi yang bertanya siapa? Tidak terlihat. Nomor 3 tadi apa? Yang dibutuhkan apa saja tadi? Botol bekas, pita perekat, apalagi? Gunting, tanah, tanaman, dan kayu pipi. Udah ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, nanti teman-teman di sini ada di halaman 123. Oh, ada lagi nih. Nomor 4. Apakah yang pertama kali harus dilakukan? Apa tadi pertama kali yang harus dilakukan? Cara pertama. Dilihat gambarnya di halaman 122. Betul. Memotong bagian bawah botol. Atau potong bagian bawah botol. Sudah, nomor 4. Nomor 4 tadi katanya memotong bagian bawah botol.
Yang tertinggal boleh menginformasikan ya. Bu, Ya. maksud nomor 5 apa, Bu? Oke, sebentar ya. Nomor 4 dulu ya. Nomor 4 sudah semuanya. Oke, nomor 5. Coba tadi apa yang digunakan untuk menutup? Terakhir untuk menutup bagian atas. Kayu pipih untuk menutup bagian atas pot gantung. Nomor 5. Yang tertinggal ada nomor berapa? Oke. Coba di situ ada, ayo menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Teman-teman boleh menulis ya di situ ya. Tadi bagaimana? Iya, wawancaranya Siti. Atau teman-teman langsung menulis bagaimana cara merawat tanaman gantung. Nanti boleh ditulis ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini siapa yang sedang berolahraga? Edo. Edo, di sini ada Edo sedang Tulis apa? olahraga. Coba kita boleh mengikuti di sini ada rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk. Coba ada 6 rangkaian gerakan, teman-teman. Kita praktekkan yang pertama terlebih dahulu ya. Kita praktekkan yang pertama, nomor 1, memutar kepala ke kanan 4 hitungan. Ke kanan saja, coba lihat. Semuanya bergerak kepalanya sambil begini, 4 kali ke kanan. 1, 2, 3. Pastikan ke kanan bukan ke kiri dulu ya. Coba mana tadi ada yang sudah? Oke. Nomor 2, ke kiri 4. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri 4 kali ya. Menoleh aja. Coba. 1, 2, 3, 4. Claribel belum, Claribel. Masih menulis. Yang ketiga, memutar lengannya. Lengan ke depan 4 hitungan. Lengan sekarang tangan ya. Lengan. Keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, biar aliran darahnya mengalir. Yang keempat, memutar lengan ke belakang 4 hitungan. Tadi ke depan, sekarang ke belakang ya. Ke belakang 4 kali saja. 1, Mbak Bufia, terlihat juga ya. Oke, 1, 2, ke belakang. Oke, 4. Yang kelima, menekuk lutut kanan ke belakang 4 hitungan. Harus berdiri ya. Menekuk lutut yang kanan ke belakang. Coba bagaimana ya. Tapi bagaimana menekuk lututnya? Yang kanan menekuk ke belakang 4 hitungan. Oke, ada Ainun yang sedang mempraktikkan. Ditekukkan lututnya 4 ke belakang. Coba kita lihat gambar Edo di sini yang gambar kelima. Bentar. Kita lihat di sini. Nah, di sini coba Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan. Nah, ditekuk seperti ini. Dipegang lututnya ke depan. Lalu setelah itu menekuk kaki kiri. Sekarang setelah yang kanan, yang kiri. Oke, terima kasih yang sudah itu namanya rangkaian gerak memutar. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan 3 rangkaian kombinasi gerak memutar. Tadi apa saja? Memutar kepala ke kanan 4 kali. Yang kedua, memutar kepala
Ini makan dan Bu. selanjutnya, alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran 3, teman-teman. Coba dilihat pembelajaran 3 di situ apa yang sedang dilakukan ya. Ada gambar di situ, ternyata ini kita sedang membaca dongeng Hutan Bakau di Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Jadi mau mendengar yang baca. Akila, silakan Akila. Hutan Bakau. Hutan bakau mereka akan Sabuk hijau pelindung pantai. Tidak berperawat bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang jauh dari pantai. hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan Hutan bakau melindungi garis pantai dari pemikiran. Hutan bakau juga gelombang besar termasuk tsunami diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu Oke, terima kasih Akila. Coba di sini Akila sudah membacakan hutan bakau di sabuk hijau. Nah, kenapa ya diberikan julukan sabuk hijau? Kenapa hutan bakau diberikan nama julukan sabuk hijau? Yang tahu? Tadi sudah dibaca oleh Akila di situ. Kenapa ya? Karena kawasannya berwarna hijau. Lalu apa yang dilakukan dengan kawan-kawan di situ? Sedang mempelajari hutan, mempelajari perawatan dan kelestarian hutan bakau. Sekarang kita menjawab bersama-sama. Siapa yang mau membantu menjawab nomor 1? Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? atau pohon bakau lain yang seumur. Oke. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Sekali mempelajari, semuanya ditulis ya. Mempelajari perawatan dan kelestarian hutan bakau. Mempelajari dan apa lagi, Bu? Perawatan dan kelestarian. Coba Bu Fida juga tulis deh sebentar. Apa, Bu? Yang pertama, mempelajari perawatan dan kelestarian hutan bakau. Nomor 1 apa?
Ini sayang, kelihatan tidak? Bu Fida share screen nih. Kelihatan? Enggak. Ini kelihatan. Oke, sebentar. Tidak ulang ya. Oke, sebentar ya. Oke, terlihat? Ini Fidatul Qoimah started Udah kelihatan. screen share. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, yang kedua. Coba tadi apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Berarti tandanya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Betul, kawasan hijau. Artinya apa tadi? Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Betul sekali. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di pantai. Oh, Vivi. Vivi mana ya? Vivi mana ya? Hijau. Yang ketiga, coba Ainun, apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau? Sebagai hutan bakau melindungi garis pantai dari Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Betul, melindungi dari pengikisan. Bentar. Iya, melindungi garis pantai dari Nyanyian lagi deh. melindungi garis pantai. Sampai nomor 3. Oke, nomor 4. Coba, boleh dibaca soalnya. Amel, dibaca soal nomor 4. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Coba, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat hutan bakau? Penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Penyulaman adalah penggantian pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lainnya seumur. Ya, betul. Itu sama pengertiannya ya. Nah, betul sekali. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Kita jawabnya ada saja. Di situ ada penyiangan dan penyulaman. Nah, boleh itu saja nggak apa-apa. Atau boleh tadi yang Akila jawab sama pengertiannya, boleh. Penyiangan dan penyulaman. Ibu. Bu. Ya. Ibu masih halaman 129. Halaman Aku udah halaman 138. dijawab dulu. Oke, yang nomor 5 terakhir. Coba apa saja yang merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Biasanya yang merusak apa saja ya? Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang rusak. Betul sekali. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang yang merusak. Nah, selain kita tulis ombak dan binatang pemakan daun.
Akan tetapi selain ombak dan binatang pemakan daun, juga manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan, teman-teman. Seperti penebangan hutan, seperti itu. Sudah sampai nomor 5? Sudah. Belum. Belum. Makan. Sudah. Lima tambah lima tambah lima tambah lima Sudah. Silakan. tambah Boleh dilanjutkan. lima tambah lima. Oh, udah semuanya. Oh, cepat. Oke. Kita lanjut ya. 10, 9, 8 tahun. Selanjutnya, di situ kita buka halaman ayo bermain peran. Nah, di situ apa yang sedang dilakukan Siti? Siti sama siapa saja yang ada di depan kelas di situ yang sedang bermain peran? Udin, Dayu, Beni, Udin dan Beni. Dayu, Udin, dan Beni sedang bermain peran di depan kelas, teman-teman. Semua teman-teman mendengarkan dan menyimaknya. Nah, sobat, itu kita baca ya isi dari gambar tersebut. Silahkan Aubrey. 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 Apakah suara Bu tidak terdengar? Oke, mungkin suara Bu Fida belum terdengar ya. Silakan Firza, boleh dibaca Firza. Biar Firza lebih semangat. Silakan Firza dibaca. Di-unmute dulu suaranya. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau. Pertanyaannya apa, Sa? Ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Iya, nah di situ sebelum bermain peran dan mewawancarai, teman-teman harus membuat daftar pertanyaannya dulu. Silakan teman-teman boleh mau menanyakan apa saja, silakan membuat pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Silakan teman-teman mau bertanya apa saja tentang hutan bakau. Apa manfaat hutan bakau? Silakan, boleh tulis apa saja yang ingin teman-teman tanyakan. Silakan ya. Teman mau bertanya apa saja. Nomor 2, ada pohon apa saja ya di hutan bakau? Pohon hijau. Teman-teman mau bertanya apa saja silakan ya. Boleh membuat pertanyaan. Silakan Firza, boleh membuat pertanyaan apa saja. Apa?
Mobil hijau mengapa menjaga Apa tidak senang? Tidak senang. Tidak senang. Senang sih senang. Senang banget dulu kecil. Iya. Umpetin di pasar di lebaran itu pas nggak pulang. Iya, terus kamu aku. Ditaruh di meja, ditaruh. Di situ, di jalanan. Tadi contohnya, kita kasih contoh yang satu tadi, membuat pertanyaan pertama, apa manfaat hutan bakau? Nah, itu pertanyaan. Teman-teman boleh membuat pertanyaan apa saja tentang hutan bakau ya. Naila sudah membuat pertanyaan? Itu apa ya? Nggak ditulis jawabannya. Kelas berapa? Oke, coba. 5 sama 14 ya. Coba Clarissa boleh membacakan satu pertanyaan untuk yang sudah dibuat. Apa? Satu aja. Pertanyaannya apa? Mengapa hutan bakau bersabuk hijau? Udah. Mengapa hutan bakau diberi julukan? Bukan. Mengapa hutan bakau bersabuk hijau? Oh, sabuk hijau itu julukan hutan bakau ya? Ya, kenapa hutan bakau bersabuk hijau? Sini. Iya. Fida sudah, Amel sudah, Bu. Silakan Amel boleh baca satu pertanyaan yang sudah dibuat. Satu pertanyaan saja. Mengapa kepiting memotong pohon hutan bakau? Apa ya? Kepiting Bagus. memotong hutan. Coba kita lihat. Naila sudah? Sudah. Oke, silakan baca satu pertanyaan yang sudah dibuat oleh Naila. Satu pertanyaan. Hewan apa saja yang tinggal di hutan bakau? Oke. Hewan apa saja yang tinggal di hutan bakau? Boleh. Akila sudah? Firza udah membuat pertanyaan? Gak boleh, harus cerita diri sendiri kan. Dan juga waktu itu pernah ditanya satu soal. Siapa saja di sini ya? Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah. Audionya boleh diaktifkan sama videonya juga. Ya. Oke. Ini enggak Raga. Videonya boleh diaktifkan. Oke, Aisyah, audionya udah diaktifkan ya. Suaranya. Oke, Raga sama Aisyah sudah membuat pertanyaan. Oke, coba. Aisyah dulu. Boleh dibaca satu pertanyaan? Mengapa orang-orang menyebut
menyebut hutan bakau? Mengapa orang-orang menyebut hutan bakau? Boleh. Bagus sekali pertanyaannya. Coba Raga. Raga. Pakai ditulis 6 dikurangi 1 Baca udah? Oke, nggak apa-apa. Sudah beri waktu 1 menit lagi ya. Nanti teman-teman boleh melanjutkan kembali membuat pertanyaannya. Nanti setelah ini boleh melanjutkan ya. Apa Hamzah? Apa? Itu suka Nemo. Iya. Kita yang keempat. Oh, Nemo cinta linggul berapa, Ibu? Ezel, mana Ezel? Oke, kita lagi ya. Sudah 2. Oh, sudah Firza. Coba Firza baca 1 pertanyaan. Yang baca 1 aja pertanyaannya. Apa yang sudah Firza buat pertanyaan untuk hutan bakau? Coba Firza. Kita pesta malam-malam di rumah. Ayo Firza. Makan gitu. 1 aja pertanyaannya apa? Kita pergi-pergi Tadi sudah ada pertanyaan hewan apa saja yang ada di hutan bakau. Ada yang juga membuat pertanyaan mengapa hewan bakau bersebut hijau. Itu apa? Satria udah Satria? Oh, belum. Membuat 1 pertanyaan. Satu pertanyaan aja belum. Oke, nanti boleh dilanjut ya. Nomor 1. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang teman-teman boleh membuka halaman 132. Oh iya. Halaman 132. Sudah. Oke. Coba dibaca dulu. Azmi, boleh dibaca apa? Halaman 132. Diartikan suaranya senang mengumpulkan. Yang mau makan Ya, dibaca Siti senang mengumpulkan. Senang mengumpulkan kunjungan ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Coba buah-buah Oke, teman-teman perhatikan terlebih dahulu contohnya ya. Contoh pertama di sini senang mengumpulkan daun. Nah, dua buah daun memiliki perbedaan panjangnya tidak sama. Coba daun pertama di situ, lihat teman-teman. Daun pertama di sini panjangnya ada berapa ya panjangnya? Coba. Berapa panjang daun pertama? Dari 0 panjangnya sampai 4. Berarti yang
daun pertama panjangnya ada 4. Nah, lalu yang daun kedua panjangnya ada berapa? Coba dilihat. Yang daun kedua, nyata yang daun kedua lebih panjang atau apa? Ada 9. Oke, ada 9. Coba. Ada 9. Nah, hitungan 9 itu dihitung dimulai dari angka 4. Ya, karena yang daun pertama panjangnya sampai angka 4, lalu kita hitung yang daun kedua hitungnya dari angka 4. 1, 4. Kita melangkah satu langkah ya. 1, dari 4 ke 5, 2, 3, 4, 5. Nah, melangkah berapa langkah tadi? Dari 4 ke 9 berapa langkah di situ coba? Berapa? Lompatnya berapa kali dari 4 ke 9? 5, betul. Berarti daun pertama kan ada 4. Daun kedua ada 5. Berarti 4 ditambah 5 saja. 4 ditambah 5 berapa ya? Tadi berhentinya di angka berapa ini? Angka 9. Ya, coba teman-teman nanti di situ kan ada tugasnya di situ 132. Nomor 1 9 ditambah 5. Menghitungnya menggunakan garis bilangan. Cepat sekali, Akila sudah selesai. Nah, menghitungnya menggunakan garis bilangan seperti ini, teman-teman. Ya, ini kan sudah sampai 13, teman-teman. Boleh sampai berapa saja ya, sesuai hasil penjumlahannya. Sekarang Bu Fida kasih contoh yang pertama dulu ya, nanti teman-teman melanjutkan yang nomor 2 sampai nomor 5. Yang pertama di situ ada 9 ditambah 5. Kita membuat 15. Ya, coba. Bentar. 14 bukan 15. 9 ditambah 5 berapa? 14. Ya, 14. Tapi sekarang kita setelah kita jumlahkan, kita membuat garis bilangannya. Mana garisnya, Bu? Di mana? Di buku tulis. Di buku tulis boleh. Kalau mau di buku tematik nggak apa-apa. Silakan kalau mau di buku tulis juga nggak apa-apa. Yang pertama di sini angka berapa? Bu, boleh nggak dibuat nggak, Bu? Gimana? Boleh nggak dibuat nggak? Itu informasinya membuat garis bilangan. Jadi teman-teman buat ya. Coba sekarang kita kasih contoh dulu. Yang pertama di situ ada 9 ditambah 5. Pertama kita membuat panahnya ke 9 terlebih dahulu ya. Sering sampai 9. Kita membuat panah lagi. Ditambah 5. Coba ditambah 5. Kita tidak mau menambahkan angkanya ya. Kalau ditambah 5, kita berarti melangkahnya 5 langkah dari angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di angka berapa di sini ketika kita melangkah 5 langkah? Berhentinya di angka berapa hasilnya tadi? 9 tambah 5? 14. Sekarang kita membuat panahnya terlebih dahulu. Nah, dari angka 9 kita melangkah sebanyak 5. Karena di situ soalnya ditambah 5 saja berhentinya. Itu Amel. Coba mana Amel? Apa? Nanti, membuatnya seperti ini saja sayang.
Ini yang nomor 1 ya. Teman-teman nomor 1. Teman-teman boleh melanjutkan yang nomor 2 sampai nomor 5. Bu, aku sudah. Amel sudah, Bu. Amel cepat juga tadi. Sama garis bilangannya juga udah. Coba Bu Fida mau lihat hasil. Nah, tadi katanya Akila sudah coba hasil. Coba mana yang punya Akila? Yang halaman 132? Nah, gambar garis bilangannya Bu Fida mau lihat? Akila belum. Aku itu nggak di Garis gambar bilangannya belum? bilangannya. Oh, oke. Silakan boleh digambar dulu garis bilangannya. Di buku tulis nggak apa-apa kalau nggak muat ya. Karibel udah. Oke. Kita memberikan waktu 2 menit lagi ya, karena waktu tematiknya sudah selesai. Tapi teman-teman tidak apa-apa, boleh melanjutkan, tidak perlu khawatir, boleh melanjutkan setelah tematik. Ya, menggambarnya, menggambar garis belakangnya. Baik, sudah sampai 2 menit. Teman-teman boleh melanjutkan di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah, untuk pelajaran tematik pagi hari ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita bertemu lagi besok seperti biasa, pembelajaran tematik setelah murojaah. Setelah kita melakukan pembelajaran, pastikan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar. Amin. Segala puji bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fida sudah memimpin kegiatan pembelajaran untuk tematik hari ini. Ya teman-teman, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bu Fida, teman-teman nanti boleh melanjutkannya ya. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman. Jadi setelah 15 menit nanti teman-teman boleh bergabung kembali ya. Kita bergabung pada pukul 9:40 teman-teman.
Teman-teman yang ingin tetap mengerjakan silahkan. Pak Dede persilahkan ya teman-teman ya. Atau yang mau istirahat terlebih dahulu juga silahkan. Nanti jam 9:40 kita masuk kembali lagi ya teman-teman ya. Pak Dede izin untuk mute ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Ya.